Dikisahkan, dua orang sahabat yang bernama Beno dan Randy, mereka selalu bersama-sama kemanapun. Namun, pada suatu hari, Beno curiga dengan Randy yang selalu pergi di jam 10 pagi. Dan setiap ditanya mau kemana, dia selalu tidak menjawab. Hingga pada akhirnya, Beno pun menanyakan hal tersebut. Ren, sebenarnya kenapa sih kamu selalu pergi jam segini? Maaf Ben, sebenarnya aku menderita HIV karena dulu aku pernah terbawa pergaulan yang gak baik. Dan karena ketidaktahuan aku jadi punya penyakit ini. Dan aku harus minum obat setiap hari di jam yang sama. Jangan cerita ke siapapun ya tentang hal ini. Aku hanya cerita ini ke kamu karena kamu adalah sahabat dekat aku. Setelah Randy memberitahu Beno bahwa dia positif HIV, semenjak itu juga Beno tidak mau lagi berteman dengan Randy. Karena keterbatasan pengetahuannya mengenai HIV, Beno menganggap bahwa HIV juga bisa ditularkan dengan melakukan interaksi sosial dengan penderita. Hai Ben, berangkat bareng yuk. Enggak Ren, hari ini aku berangkat sendiri aja. Emangnya kenapa Ben? Kok biasanya kayak gini? Karena dalam tubuh kamu itu ada virus Ren. Aku takut virus itu bisa menular ke tubuh aku. Kenapa ya? Kok Beno jadi berubah sikapnya? Apa karena kemarin aku jujur ke dia tentang riwayat penyakit aku? Padahal kan HIV itu gak menular dengan kita melakukan interaksi sosial aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, pada pagi ini kita akan kedatangan petugas puskesmas yang akan melakukan penyuluhan. Jadi nanti tolong kalian simak informasinya dengan baik ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, Ibu dari puskesmas datang ke sini bertujuan untuk melakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Karena sekarang, kasus HIV mayoritas menyerang usia produktif, bahkan usia-usia remaja seperti kalian. Oleh karena itu, kalian perlu untuk mendapatkan edukasi mengenai HIV/AIDS. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan? Siap, Bu. Oke, sekarang kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. HIV/AIDS, penyakit apa ya itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejumlah virus yang menyerang sel darah putih manusia, khususnya limfosit T, sehingga seseorang yang terinfeksi virus HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dan akan lebih rentan untuk terinfeksi berbagai macam jenis penyakit lain. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala yang muncul dikarenakan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena infeksi virus HIV. Bagaimana sih stadium perkembangan infeksi HIV beserta gejalanya? Dimulai dari stadium pertama. Pada stadium ini, virus sudah mulai masuk ke dalam tubuh dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya limfosit T, dan belum menunjukkan gejala apapun, dan juga penderita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Stadium kedua, pada tahap ini, penderita sudah bisa menularkan virusnya ke orang lain, dan juga sudah muncul beberapa gejala ringan seperti menurunnya berat badan, kelainan pada kulit dan mulut yang ringan seperti dermatitis seboroik, dan juga ulkus pada mulut. Kemudian stadium ketiga, pada tahap ini, gejala yang dirasakan sudah semakin parah dan penderita sudah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Gejalanya yaitu
berat badan turun drastis lebih dari 10%, diare kronik lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, kandidiasis mulut, dan menderita tuberkulosis 1 tahun terakhir. Dan stadium keempat atau stadium terakhir, tahap ini biasa disebut dengan AIDS, yaitu keadaan yang disertai dengan infeksi oportunistik, penurunan berat badan yang sangat drastis, dan menyebabkan penderita menjadi sangat kurus atau HIV wasting syndrome, serta diare kronik dengan penyebab yang tidak diketahui. HIV bisa menjadi AIDS itu membutuhkan waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Dalam tubuh penderita terdapat virus HIV. Lalu, cairan tubuh mana saja yang dapat menularkan virus HIV? Cairan tubuh yang dapat menularkan virus HIV yaitu darah penderita, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Lalu, cairan tubuh mana saja yang tidak menularkan virus HIV? HIV tidak menular melalui air liur, air mata, keringat, dan juga urin atau air kencing. Lalu, bagaimana cara penularan virus HIV? HIV dapat menular melalui hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual, atau dengan lawan jenis seperti heteroseksual dengan tanpa memakai kondom atau alat pelindung. Yang kedua yaitu memakai jarum suntik yang telah terkontaminasi virus HIV secara bersamaan atau bergiliran. Dan yang ketiga yaitu penularan dari ibu ke bayi dimulai ketika masa kehamilan, melahirkan, sampai masa menyusui. Namun, masih ada anggapan yang salah mengenai batasan interaksi kita dengan penderita. Apa saja sih interaksi kita dengan penderita yang tidak menyebabkan kita tertular virusnya? HIV tidak akan menular jika kita melakukan salaman, berpelukan, hembusan nafas, penggunaan alat makan bersama, gigitan serangga, dan juga penggunaan toilet bersama penderita. Oleh karena itu, jika ada penderita HIV di sekitar kita, jangan takut jika kita berada dekat dengannya, karena interaksi sosial tidak akan menularkan virus HIV. Lalu, apakah HIV bisa disembuhkan? Tidak, HIV tidak bisa disembuhkan. Kemudian, obat ARV itu atau antiretroviral fungsinya untuk apa? Obat ARV atau antiretroviral hanya berfungsi untuk mengurangi risiko penularan, peningkatan kualitas hidup penderita, untuk menurunkan jumlah virus dalam darah atau viral load, dan untuk menghambat perburukan infeksi oportunistik. Lalu, apakah remaja dapat tertular HIV/AIDS? Ya, tentu. Jika remaja tersebut melakukan perilaku berisiko HIV/AIDS. Apa saja sih perilaku berisiko HIV/AIDS? Yang pertama yaitu melakukan seks bebas atau berganti-ganti pasangan dengan tanpa memakai alat pelindung dan menggunakan obat-obatan terlarang, contohnya seperti narkoba suntik. Kemudian, bagaimana cara pencegahannya supaya remaja tidak tertular virus HIV? Hal-hal yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu tidak melakukan seks bebas, kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang ketiga menambah ilmu pengetahuan mengenai HIV/AIDS, dan yang terakhir yaitu menjaga pergaulan yang sehat. Oleh karena itu, mari cegah penularan virus HIV dengan menjauhi perilaku berisiko HIV. Beri dukungan positif bagi penderita, dan jangan dijauhi karena interaksi sosial dengan penderita tidak menularkan virus HIV. Nah, begitu ya anak-anak, tayangan video mengenai HIV/AIDS. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, bagaimana, Beno?
Jadi, HIV itu tidak akan menular dengan kita melakukan interaksi sosial dengan penderita ya, Bu? Iya, betul Beno. HIV tidak akan menular dengan kita melakukan interaksi sosial aja dengan penderita. Tapi perlu diwaspadai, karena kalian masuk usia remaja, banyak kasus HIV yang menyerang remaja disebabkan karena melakukan seks bebas dan itu masuk ke dalam perilaku berisiko HIV/AIDS. Dan perilaku berisiko lainnya yaitu menggunakan jarum suntik bekas yang sudah terkontaminasi virus HIV. Oh, jadi seperti itu ya, Bu? Iya, betul seperti itu, Beno. Waduh, berarti anggapan aku udah salah nih sama Randy. Besok aku harus minta maaf sama dia. Baik, mungkin sudah cukup ya penyuluhan yang Ibu berikan. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ren, lagi apa kamu? Aku lagi nunggu bus Ben, mau berangkat sekolah. Kenapa Ben? Oh, berangkat bareng aku aja yuk. Memangnya kamu udah gak takut tertular kalau deket sama aku? Enggak lah Ren, maafin aku ya. Kemarin aku beranggapan yang salah dan ngejauhin kamu. Iya Ben, gak apa-apa kok. Wajar sih, mungkin sebagian orang yang masih kurang tahu tentang penyakit aku pasti melakukan hal yang sama. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Nanti keburu kesiangan. Ayo. Mulai saat itu, hubungan pertemanan Randy dan Beno kembali membaik dan mereka akan selalu mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam perilaku berisiko HIV/AIDS. Mari jaga pergaulan kita, jalinlah pergaulan yang sehat, dan jauhilah seks bebas, penggunaan narkoba, karena itu salah satu jalur masuk virus HIV/AIDS ke dalam tubuh kita.